Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Kalau di minggu lalu kita belajar tentang cermin cekung, hari ini kita akan belajar tentang cermin cembung. Cermin cembung atau disebut juga dengan cermin negatif ini dia bersifat divergen, artinya dia menyebarkan cahaya. Manfaat cermin cembung antara lain adalah yang pertama, sebagai kaca spion mobil, motor, atau berbagai alat lainnya. Kemudian yang kedua, sebagai cermin yang diletakkan di pertigaan, perempatan, atau tikungan jalan untuk menghindari tabrakan ya. Di sini Bapak berikan gambar sebuah cermin cembung yang dipasang di daerah jalan yang mempunyai tikungan tajam. Ini fungsinya untuk mengurangi atau menghindari tabrakan. Oke. Kemudian kita akan belajar bagian-bagian cermin cembung. Di sini Bapak sudah berikan gambar cermin cembung ya. Untuk bagian yang kiri ini nanti bagian cermin yang mengkilap. Kemudian bagian yang sebelah kanan atau Bapak arsir ini untuk bagian cermin yang gelap. Oke. Kemudian di sini ada sumbu utama, kemudian titik pusat optik, kemudian ini titik fokus, kemudian P ini adalah titik pusat kelengkungan cermin. Oke. Selanjutnya ini ya, ini jarak fokus. Ini jarak fokus. Kemudian ini jari-jari dari titik P sampai titik pusat optik ini sampai O. Oke, kemudian ini pembagian ruangnya. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Oke, selanjutnya ini keterangannya Bapak berikan di sini ya. Oke, next kita akan belajar sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, ini ya, sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Oke, ini seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang yang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sinar datang yang menuju titik fokus ya, ini seolah-olah diteruskan sampai ke titik fokus, kemudian ini dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, kemudian yang ketiga, sinar datang yang menuju pusat kelengkungan dipantulkan seolah-olah dari pusat kelengkungan itu. Ini gambarnya ya, ini sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan di P. Ini nanti akan dipantulkan seolah-olah dari pusat kelengkungan itu. Oke. Kemudian kita akan belajar menggambar lukisan bayangan pada cermin cembung. Oke ya, misalkan ada sebuah benda, ini benda pasti ditaruh di ruang 4 ya Nak ya. Karena ini bagian cermin yang mengkilap, kemudian yang di sini yang di sebelah kanan ini adalah untuk bagian cermin yang gelap ya. Ini bagian yang gelap, ini yang mengkilap. Oke. Misalkan ada sebuah benda ditaruh di ruang 4 nih ya. Kemudian sifat sinar apa saja yang bekerja? Sifat sinar yang pertama ini ya, sinar datang ini sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian sifat sinar yang ketiga, sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan, ini menuju titik pusat kelengkungan. Kemudian dipantulkan juga seolah-olah dari titik pusat kelengkungan itu. Oke. Nah, ini Bapak tarik garis putus-putusnya, kemudian ada titik temunya nih. Titik temunya di sini ya, titik perpotongan antara dua sifat sinar ini. Nah, di sini adalah bayangan yang terbentuk. Bayangan terbentuknya di sini ya, sebelah kanan ini bayangan. Yang ini benda. Oke, untuk sifatnya, sifat bayangan pada cermin cembung itu hanya satu jenis, ya, hanya satu jenis. Dia yang pertama, dia maya. Maya ini bayangan di belakang cermin ya, ini di belakang cermin. Kemudian sama tegak, ini sama tegak ketika sama-sama di atas.
Oke, kemudian diperkecil. Ini awalnya bendanya besar, bayangannya menjadi kecil. Selanjutnya, bayangan di ruang 1. Oke, untuk sifat bayangan pada cermin cembung itu dia hanya satu jenis, hanya 4 ini. Oke, untuk rumusnya itu hampir mirip dengan cermin cekung ya. Yang membedakan itu adalah bagian di sini nih, tanda negatif. Untuk cermin cembung dia itu titik fokusnya itu negatif dia, atau sering disebut juga dengan cermin negatif tadi ya, Bapak sudah sebutkan. Ini yang membedakan, ada tanda negatif pada rumus cermin cembung. Oke, kita ke contoh soal di sini. Sebuah benda diletakkan 4 cm di depan cermin cembung yang memiliki jarak titik pusat kelengkungan sebesar 8 cm. Tentukan A. Jarak bayangan yang terbentuk, kemudian perbesaran bayangan, kemudian tinggi bayangan benda jika tinggi benda 5 cm, dan yang terakhir sifat bayangan yang terbentuk. Oke, kita kerjakan. Seperti biasa kita tuliskan diketahuinya ya. Diketahui yang pertama ada S-nya 4 cm. Kemudian R-nya ini 8 cm ya, titik pusat kelengkungan. R atau P ini 8 cm. Kemudian kalau R-nya 8 cm, F-nya itu dia nilainya itu setengah R. Oke, berarti nilai titik atau jarak fokusnya ini dia 4 cm. Oke ya, ditanya A, B, C, dan D. Oke, kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Rumusnya, ingat 1/F sama dengan 1/S plus 1/S arsen. Ingat ya, di sini harus ada tanda negatifnya karena ini adalah cermin cembung, rumus cermin cembung. Oke, kita lanjutkan di sini. Negatif 1/F, F-nya berapa? 4 ya. 4 sama dengan 1/S, S-nya ini 4 juga. Plus 1/S arsen. Oke, Bapak lanjutkan di sini. Maka ini menjadi, ini nanti pindah ruas ya, pindah ruas ke kiri. Berarti negatif 1/4. Ini pindah ruas ya, ini pindah ruas ke kiri. Negatif 1/4 sama dengan 1/S arsen, di mana ini nanti menjadi negatif 2/4 sama dengan 1/S arsen. Ini tinggal kita balik aja nih. S arsen sama dengan 4/2. Ingat ya, ini ada tanda negatifnya. Sehingga didapatkan nilai S arsen sama dengan negatif 2 cm. Oke, kemudian yang B. Yang B ini dicari perbesaran bayangan ya. Rumusnya M sama dengan S arsen per S. Oke, S arsennya berapa? S arsennya ini 2 cm ya. Ingat ini ada tanda mutlaknya, ada tanda mutlaknya. Tanda mutlak ini artinya setiap tanda negatif ini dapat dihilangkan. Berarti ini 2 per S-nya berapa? S-nya ini 4 ya. 2/4. Maka nilai perbesaran bayangannya adalah setengah kali, atau diperkecil ini ya. Oke, kemudian kita ke yang C. Yang C dicari adalah tinggi bayangan benda jika tinggi benda 5 cm. Rumusnya kita pakai yang ini nih. M sama dengan H arsen per H, di mana M-nya berapa? M-nya setengah. Kemudian ini H arsen yang dicari, ini H-nya berapa? 5 cm ya. Berarti H arsen sama dengan setengah kalikan 5. Didapatkan nilai H arsennya adalah 2,5 cm. Oke, kemudian yang D. Yang D ini sifat bayangan yang terbentuk. Sifat bayangan yang terbentuk apa? Dia tadi sama ya. Maya, kemudian sama tegak, kemudian diperkecil.
Oke. Kira-kira itu yang dapat Bapak berikan pada materi pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, and God bless you. Thank you.